Hai Sosius, kembali lagi bersama aku, Olive. Di sini kita bakal belajar bersama-sama mengenai komunikasi antar budaya yang bisa mempengaruhi kehidupan di media sosial. Yuk, kita kupas misterinya. Selamat belajar Sosius. Berdasarkan data Kemenkominfo bahwa sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Internet telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, kemajuan teknologi ini sangat berpeluang besar terhadap berita hoaks atau asumsi ini sangat merajalela di media sosial dan menghipnotis masyarakat untuk percaya dan menimbulkan konflik tiada henti. Asumsi adalah suatu anggapan atau dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Berbicara tentang asumsi di mana seseorang mengatakan sesuatu bukan sesuai fakta dan memiliki dampak negatif dan penyebab terjadinya konflik. Adanya istilah bertanya dahulu lebih baik, berarti dengan menanyakan sesuatu lebih baik daripada kita berasumsi, karena dari setiap informasi yang sama dapat dipahami dan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Maka dari itu, kita akan mendalami asumsi berdasarkan buku karya Semovar yang memaparkan asumsi dasar dari konteks komunikasi. Asumsi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu Communication Rule Governed, Context Prescribes, The Appropriate Communication Rules, dan Communications Rules Vary Across Cultures. Asumsi yang pertama adalah Communication Rule Governed, yaitu sebuah aturan yang ada secara sadar maupun tidak sadar akan tetap menjadi sebuah pedoman bagi pihak yang berkaitan dengan ketepatan perilaku komunikatif dalam keadaan tertentu. Jadi, komunikasi menjadi aturan dari perilaku verbal baik topik hingga formalitas bahasa yang digunakan. Contohnya, ketika pengguna sosial media akan mempublikasi sebuah konten, maka konten yang akan dipublikasikan tersebut tidak terdapat unsur yang sensitif atau mengandung sara yang mungkin akan menimbulkan reaksi negatif dan dapat membuat ketersinggungan dari pihak terkait. Keselektifan dalam memposting konten dilakukan karena mengingat bahwa sosial media ini memiliki peluang yang luas, di mana setiap kalangan dari berbagai latar belakang dapat mengaksesnya. Maka dari itu, perlu adanya aturan dalam berkomunikasi tersebut, terutama komunikasi yang dilakukan pada khalayak umum. Asumsi yang kedua adalah mengenai konteks prescribes the appropriate communication rules, yang mengartikan bahwa aturan yang akan diaplikasikan akan menyesuaikan dari suatu konteks yang ada. Salah satu yang menjadi faktor penentu aturan komunikasi pada berbagai konteks adalah pengalaman pribadi. Contohnya, jika terdapat sebuah postingan dengan pakaian yang tidak sesuai, maka akan menimbulkan pembicaraan negatif dan dianggap tidak baik oleh masyarakat karena mereka masih tabu dengan hal seperti itu. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di Amerika. Di sana seorang influencer terkenal dapat memposting foto dengan pakaian apapun di sosial media dan tidak menimbulkan pembicaraan negatif karena masyarakatnya sudah tidak tabu dengan hal itu dan sudah menjadi hal yang wajar. Asumsi yang ketiga adalah Communication Rules Vary Across Cultures, yang membahas mengenai budaya yang nantinya akan menjadi penentu dari hampir seluruh aturan komunikasi. Jika dilihat dari konteks sosial, maka keberagaman budaya ini akan memiliki aturan yang beragam pula. Contohnya, ketika terdapat influencer yang memposting social life-nya yang cukup mengikuti budaya barat seperti berpakaian terbuka dan clubbing, sekarang ini postingan di sosial media yang seperti itu malah menjadi sebuah tren dan banyak yang mengikutinya. Komunikasi antar budaya menjadi sangat penting dalam hal ini sebagai sebuah pedoman yang akan mengatur komunikasi terutama di sosial media yang memiliki jangkauan luas dan sangat gencar penyebarannya.
Maka sebagai masyarakat yang baik dan paham dengan teknologi, kita seharusnya bisa berhati-hati dalam menyaring informasi. Khususnya marak tersebar informasi yang berasal dari sosial media yang menyebarkan berita hoaks. Kita tidak boleh langsung percaya dengan mudah begitu saja, percaya tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Tidak boleh terbawa asumsi oleh media sosial. Untuk pengguna media sosial, bijaklah dalam memilih informasi dari sosial media dan berhati-hati dalam menerima dan merespon asumsi dari narasi berita hoaks yang banyak beredar dengan mudah dan luas saat ini. Nah, itu tadi mengenai penjelasan dari aku. Sosius bisa saling share, udah dapat apa aja nih dari penjelasan tadi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube Sosiologi Perspektif. Sampai jumpa Sosius, bye-bye!